Tapi dikalau anak yatim itu hana ayah, hana mak, paling dia masuk ke dalam kamar, dikunci pintu. Pegah ke Allah, ya Allah, pekan mak dengan ayah donawai tak necok. Jangan anak min. Nak mengadu bak paman, nak mengadu bak om. Kadang-kadang anak minnya hana berani tu. Kita lah sebagai ayah-ayah anak yatim, sebagai tetangga-tetangganya. Coba kita perhatikan, tidak perlu mewah-mewah. Anak yatim awate katanya dawo, tak cok anak, tak perlu anak, tak gendong dia, kita bawa jalan-jalan, tak perlu krim anak kita. Kenapa sulitnya tinggal dah anak yatimnya? Baik kena. Ya ngelon, ya putar-putar, tawik-wik kota. Dan naikkan dia di atas kereta kita, anak kita yang dilikut, anak yatim dikut. Tak perlu anak kita yang sabah krim, anak yatim sabah krim. Semangat ibadah jiwa anak yatim. Batilun naso, perhatikan dalam dunianya. Walaupun don hana ayah, walaupun don hana mak. Tapi sang-sang tungkunyan ayah lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji beserta syukur kita kepada Allah. Selawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan kami pada Abi Imam Syekh, Ketua BKM dan serta seluruh pengurus masjid, dan yang kami muliakan adalah tengku-tengku ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulianya, marilah kita mendengarkan satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah, tertulis di dalam kitab Mau'izatul Badi'ah, yaitu kitab karangan ulama Aceh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, bahwa Allah berkata kepada kita, hai anak Adam, heran aku melihat kalian semuanya, bahwa kalian meyakini bahwa adanya kematian, tetapi kalian bersenang-senang hidup di dalam dunianya. Heran aku kepada kalian, wahai hamba, kalian semua yakin akan bahwa masuk ke dalam kubur, tapi mengapa kalian ini tertawa-tawa? Padahal kita melihat tunggu-tunggu tua, kita meyakini bahwa kita akan mati dan masuk ke dalam kubur. Kullu nafsin zaikatul maut. Dan kita sering melihat mungkin terjadi pada keluarga kita, anak kita kah, orang tua kita kah. Kadang kita pernah memandikan mayat. Bukankah kematian itu sebagai pelajaran yang sangat besar berharga bagi kita? Tapi dikala kita melihat orang kematian, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Padahal kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita melihat orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka ditidurkan, yaitu di hadapan orang yang ramai. Mereka ditidurkan di ruang tamu mereka. Di dalam kitab Kaisul Ghabiyah ataupun Daikul Akbar, di saat kita ditidurkan di situ, seluruh sanak saudara kita telah berkumpul. Anak-anak kita, cucu kita, kawan-kawan kita sudah ada di sampingku, yaitu jenazah kita.
Mereka menangisi daripada kepergian kita. Dikala sedang asyiknya kita melihat jenazah orang tua kita atau jenazah kita, di saat itu tubuh kita diangkat untuk dimandikan oleh orang kampung. Punyo getanyo nak anak, maka anak yang pertama akan gelumung getanyo. Mereka duduk di kepala kita. Anak yang kedua yaitu di tengah, anak yang ketiga di kaki kita. Dimandikan kita. Barokon tanyo tamano kedro bapak-bapak. Tapi uronyo ketanyo dimandikan oleh orang ramai. Di saat dimandikan itulah berseru ruh yang sangat besar yang tidak didengar oleh manusia dan jin. Wahai urung yang semanolon, jangan kau siram tubuhku dengan air yang panas. Tubuhku baru saja ditarik nyawa oleh Malik Maut. Wahai urung yang semano, jangan kau gosok tubuhku dengan kuat-kuat. Karena tubuhku baru saja ditarik nyawa oleh Malik Maut. Maka dikalanya anak yang duk baulai kekalan, wajah ayah yang sudah pucat, ingat baru ayah mano kerau ronyo ayah ke semano. Kekun le dengku imum hai anak kata mak sabun. Engkaulah yang gosok tubuh ayahmu. Yang tak gosok tubuh ayah tanyo becut lemah lembut. Itulah kita baru pertama dan terakhir kita memandikan, yaitu tubuh orang tua, tubuh orang yang kita kasih. Leh ke semano katanya tunggu metuah kita melihat setiap hari. Kita dibawa ke tempat pengkafanan, yang mana tempat pengkafanan itu sama kita pakaian 3 kain lapis, yaitu lapis kafan. Orang kayakah, orang miskinkah, jabatan kita besar ataupun kita orang hina, orang mulia, sama di sisi Allah pakaian. Dikala kita sudah dibalut dengan 3 kain kafan tersebut berseru, wahai orang yang mengkafaniku, jangan kau tutup dulu mataku, mukaku jangan kau tutup. Aku ingin melihat anak-anakku. Aku ingin melihat orang-orang yang kukasihi. Karena ini adalah pertemuan terakhirku kepada mereka. Maka bawa dayan, Tengku Imum pasti memanggil sanak saudara dan anaknya. Oh kan, jak kena anu kata cium, iaitu ciuman terakhir kepada sang ayah ataupun sang ibu. Maka kita mendekati, yaitu sang ibu ataupun sang ayah. Kita mencium keningnya dengan penuh kasih sayang, sambil kita membisikkan di telinganya, mak, ayah, nepum ahlun. Mungkin kita nyuhudip ayah dan mak lepluh tun kalun udip puluh tun lun udip sajandron, hana pernah dronuh merumpok kebahagiaan. Malah kesusahan dan kegelisahan di atas sikap dan perilaku lun kepada dron mak. Nepum ahlun nuronyo. Cium keneng mak, keneng ayah dengan penuh kasih sayang. Menangis tanya bawa dia. Igusuk tubuh tanya oleh Tengku Imum katunya baik kata kli. Tapi kita tidak sanggup menahan. Karena membayangkan begitu banyak dosa tanya dengan ayah itu, dengan mak dengan ayah tanya. Begitu juga sang adik mencium keneng sang kakak ataupun keneng sang abang. Sambil dia membisikkan di telinga abang, abang nepum ahlun. Setelah dia rumah tangga, dia tidak pernah bertutur kata gara-gara harta, yaitu yang dikubah oleh orang sik dia. Secret dan belang yang dikubah oleh orang sik dia. Sabah pintu toko yang dikubah orang sik dia mempakai dua. 3 uroyo kelung mesapan nandron abang. Lun laki maaf badrono di atas kesalahan dan dosa-dosa lun. Padahal wateu ubud jamun.
Kanyo sabi gubernur oleh ayah untuk saling bergasih sayang, tolong menolong. Tapi dikala meninggal ayah katanya meninggal mak tu, tanya mau pakai-pakai dengan secret dan noh belang abang. Nepemaah lun. Disitulah kata maaf dan ciuman kasih sayang yang begitu luar biasa. Dikala orang tua ataupun abang, kakak, suami, istri kita meninggal dunia tengku tua. Coba tak bayangkan jikalau orang tua kita melihat leh nujuh koknyan tak buka lemari ayah danyo merupah-rupah sertifikat dano sehingga yang terjadi yaitu pembunuhan kadang-kadang di antara keluarga gara-gara dano sertifikat. Seandainya na orang tua kekalan lagi ya rupa di betul. Sungguh sedih. Sungguh kekekalan anak yang lagi yang rupa yang kagak didik dari ubud hingga karaya. Ini yang pertama Allah katakan. Heran Allah. Katanya mandum kata depu bahawa singa tanya akan mati datang dalam kubu. Kenapa kalian tertawa-tawa dan tak pernah menangisi di atas kedosaan yang telah kalian buat? Selanjutnya Allah mengatakan dalam hadis kudusi tersebut. Wahai anak Adam, kalian semua tahu nanti akan ada hari hisab. Tetapi mengapa kalian kumpulkan harta sehingga kalian menjadi orang yang kikir dan pelit? Tak ada daripada katanya yang hanya ada punah huruf hisab dengan bapak-bapak. Huruf perhitungkan amal katanya di padang mahsyar. Tapi kenapa kalian mengumpulkan harta sehingga kalian kikir? Tidak mau membantu bersedekah, mewakafkan 1 meter tanah di masjidkah, di pesantrenkah, kikir. Kenapa kita tidak mau bersedekah? Kita dihantui oleh nafsu kita, oleh syaitan di atas kemiskinan. Sang-sang awate dan bersedekah dan yogasin, dihantui pikiran tersebut. Sehingga kita mengambil uang 1 juta untuk mewakafkan dananya berat dalam hati dia karena dihantui oleh kemiskinan. Dan nyocok pem 20 juta dajak tanah suci ini berat karena kita dihantui oleh kemiskinan. Sehingga terjadilah anak-anak yatim, orang fakir miskin, tidak ada mereka yang dilihat. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Paling katanya bulan puasa ada perhatikan mereka. Orang teuro maulud. Tapi di hari-hari mereka anak-anak yatim yang tahu permun dukung doa. Coba kita bayangkan anak-anak yatim jikalau dia masih kecil, masih SD. Katruh mak megang katanya mbak mak menyojih mantang nama. Mak kanu belum kuti mak. Hananya, hana pen dong. Kata peh leziatnya kadang nak tetangga yang yuk. Tinggal gepreh memang hana dengan doa. Menantit awate katruh uro raya. Di anak-anaknya kadang-kadang duduk dengan kawan-kawannya dan kumatua. Cerita lengan kah pedumbuh belah baje uro raya. Dulu kale berpasang ke belah oleh ayah lema. Isuut lengan di samping lun put boh pasang. Dia anak yatim bak sago ku berdua. Anak sebelah baje. 3 dua dah sebelah baje. Idingo sagai cerita kawan-kawan. Orang terus rumah menyomantang nama. Dipegah pak mak dun pajumbuh pasang baje baru kanu belum. Hana dalamnya hai nepreh deh. Mudah-mudahan sedekah ulung-ulung dermawan. Tajak belah bajai, walaupun bajai 25 yang kata benar sabab kesang.
Tapi jikalau anak yatim itu hana ayah, hana mak, paling dia masuk ke dalam kamar, dikunci pintu. Pegah Allah, ya Allah, pekan mak dengan ayah donawai tak necok. Jan anak min. Nak mengadu bak paman, nak mengadu bak om. Kadang-kadang anak min yang hana berani tu. Kitalah sebagai ayah-ayah anak yatim, sebagai tetangga-tetangganya. Coba kita perhatikan, tidak perlu mewah-mewah. Anak yatim awate katanya dawa, tak cok anak, tak peluk anak, tak gendong dia, kita bawa jalan-jalan, tak belok krim anak kita. Kenapa sulitnya tinggal dah anak yatimnya kait kena. Jak ngelon, jak putar-putar, tawik-wik kota. Dan naikkan dia di atas kereta kita, anak kita dilikat, anak yatim dikut. Tak belum anak katanya sabah krim, anak yatim sabah krim. Semangat ibadah jiwa anak yatim. Batilun naso, perhatikan dalam dunianya. Walaupun don hana ayah, walaupun don hana mak. Tapi sang-sang tungkunyan ayah lo. Ini adalah benar katanya di dalam jiwa. Maka Allah heran. Allah heranlah melihat manusia sibuk dengan aib orang lain tapi dia tidak sibuk dengan aibnya. Heran Allah. Kalian tahu kalian ini punya aib semuanya. Tapi yang kalian sibukkan yaitu membuka aib orang lain. Orangnya katanya disanjung, disayang, geken dengku, geken nabul, geken walid kerana oleh Allah getum aib. Oh Allah gebuka aib katanya mungkin hana oleh orang yang mencium tangan katanya. Tapi kita sibuk dah buka aib orang lain, dah berbicarakan tentang orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Tapi singa diurau padang mahsyar. Kebuka layu dilihatkan keburukan-keburukan selamanya. Dikalan le anak, dikalan le gure, dikalan le mak, dikalan le mak tuan. Oh, lon fikir anak lon Duku Iqbal anak yang soleh, rupanya hurung maksud ke Tuhan. Malai dia Duku berdoa. Ikalan le anak lon fikir ayah lon hurung taat ke Allah. Rupanya ayah lon hurung maksud. Bertanya ikalan le murid lon fikir gure lon hurung yang taat ke Allah. Rupanya gure maksud. Memandum dari masa Adam hingga Muhammad. Melihat semua tingkah laku perbuatan yang telah kita perbuat. Pak Wati yang sungguh malai kita tuku. Sangkira Allah kebuka aib di dalam dunia. Mungkin hanya satu kampung yang tahu. Tetapi jikalau Allah membuka nantinya di padang mahsyar. Tanpa ada pertobatan di dalam dunia. Hana tiatin tobat. Han pernah katanya mengenang bagaimana perbuatan dosa dan memohon ampun pada Allah. Maka tunggu. Maka tunggulah dikala Allah membuka seluruh kebusukan dan keburukan yang pernah kita perbuat di dalam dunia. Allah perlihatkan kepada anak kita. Kepada orang syik tanya. Pada gure kita. Kepada murid katanya, disitulah timbul penyesalan. Menanti di dalam kubur. Tak pegah Allah, ya Allah, nubudik belum siurah macam ya Allah. Munyo hana siurah ya Allah, si jam pijak. Hana si jam si minit pijak dia Allah. Kerana Allah kepul dan budik kata. Dalam dunia kan si jam dong biumu kata. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kepu kata dia. Lun nak tobat ya Allah. Kurangnya kan ada tobat. Dalam dunia lun preh kata hai hamba. Lun preh bak pintu hana pernah kata ajak kau ketok pintu lun ya Allah lun jak orangnya lun lagi ampun bak terus. Lun preh kata hamba hana pernah kata terus bak lun. Tapi obat dia kata-kata maulang kubu kalau kau dek si jum, si minit pijak.
Padahal orangnya cukup terik, preh-preh kata, tapi tidak pernah engkau hadir untuk menjumpaiku dan meminta maaf kepadaku, tidak pernah. Itulah baru timbul penyesalan. Maka dengku metua sebantang na masa umu katanya. Mohonlah terus ampunan kepada Allah. Mintalah ampunan. Kita tidak terlepas daripada dosa. Lebih-lebih orang-orang alim. Karena kata Rasulullah, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan terlebih dahulu Allah bakar daripada orang yang menyembah patung berhala. Orang alim harus lebih temakut ke Allah, harus lebih sering menangis, ya Allah, bagaimana perbuatan baik sampai katanya diistidrakkan oleh Allah, seakan-akan katanya adalah orang yang alim, ada di sisi Allah katanya tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan di waktu yang singkat dan mulia ini Allah memberikan keberkatan kepada kita dan ampunan, sehingga seperti biasanya 5 menit ke depan kita memohon ampun, membayangkan segala dosa kita. Mudah-mudahan pagi ini di masjid ini air mata yang jatuh Allah tampung lewat malaikatnya untuk dapat memadamkan api neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Sambil kita membayangkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, Bapak Ibu, hadirkan wajah-wajah orang yang kita sayangi, wajah anak kita, sang buah hati, harapan kita dikala kita mati, wajah orang tua kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, ampuni ya Allah segala kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dosa lahir dan batin kami, dosa hati yang penuh dengan dendam dan kebencian, kedengkian yang tak hilang, ya Allah, di dalam hati kami. Tolong dan bantulah ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat tercela. Ya Allah, ampunilah dosa ibunda kami. 9 bulan 10 hari kami dalam kandungannya, ya Allah. Dibelah perutnya dikala kami dilahirkan, ya Allah. 2 tahun dia memberi susu kepada kami. Dibesarkan kami dengan penuh kasih sayangnya, ya Allah. Tapi kami belum dapat membalas kebaikan-kebaikan daripada mak kamu, ya Allah. Dikala kamu telah beranjak sekolah TK, dia mengantarkan kami ke sekolah, ya Allah. Kami menangis, dia menunggu sampai kami pulang. Dikala pulang, dia menyiapkan makanan untuk ayah dan kami, ya Allah. Dia cuci pakaian kami, dia siapkan makanan kami, tidak berjumpa dia istirahat untuk menjaga dan memelihara kami. Dikala kami sakit, dia tidak nyenyak tidurnya menjaga kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau ibunda kami masih ada, sehatkan dia. Berikan taufik dan hidayah selalu di dalam ketaatan kepada Engkau. Tapi jikalau ibunda kami telah meninggal dunia, ya Allah, seandainya kuburnya pada pagi ini tengah Engkau sempit, ya Allah, sehingga tulang kanan dan kirinya bersatu,
Kami memohon pada Engkau ya Allah, luaskan kubur ibunda kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa ayah kami yang siang dan malam mencari rezeki pada kami. Hana di nangronyo ya Allah, kejak nangrogo, kejak ujawa gede ya Allah, kami minta rezeki. Bahkan kejak Malaysia ya Allah, kami minta rezeki ya Allah. Berbulan-bulan bertahun-tahun ayah kamu anak utro kena nangro ya Allah. Karena begitu sayangnya ayah kamu kepada kamu ya Allah. Ya Allah, Nabi ayah kamu bersehat, bermudah rezeki ya Allah. Jikalau kamu meninggal dunia, nak pujir kubu banyan sabah kebun daripada kebun syurga. Ya Allah, nak pemudah rezeki kamu, baik kamu juk belanja ke mak dengan ayah kamu. Baik awak teubut ke pelihara kamu, dikala kamu nanak kamu juk anak kamu bak mak. Hedat mak kamu ya Allah. Nak pemudah rezeki kamu, kamu nak bama ayah kamu ke tanah suci ya Allah. Kamu nak mak jaro mak kamu keliling Kaabah Baitullah. Kamu nak ziarah bak makam Rasulullah. Kamu ingin melihat tangisan kebahagiaan daripada mak dan ayah kamu ya Allah. Ya Allah, depan pun mak dan ayah kamu. Ya Allah, nempampun anak kamu, harapan kamu ya Allah. Anak yang membaca Yasin dikala kamu naga ya Allah. Anak yang dang imum kamu dikala kamu mati ya Allah. Anak yang pedalkin kamu baulai kubu kamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kamu yang mandang di dalam dunia kegelapan, yang mandang dalam kemaksiatan, ya Allah, berikan hidayah kepada kamu ya Allah. Ya Allah, yang bawah hati kamu, yang harapan kamu ya Allah, yang berdoakan kamu dikala kamu mati ya Allah. Nabi anak kamu ya Allah hidayah, Nabi pertobatan pada anak kamu, nepampun ya Allah anak kamu. Astaghfirullah minal khataya. Selalu terakhir sambil terhadirkan akan yang sedang berada di makam Rasulullah dengan dalam baitan jaro bisalam pada sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Hadirkan sakakan yang sedang berada di depan makam Rasulullah, sedang berada di Raudhah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Kami tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Kami tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Tapi kami rindu ya Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lihatlah ini, umat-umat Engkau sedang memberikan salam pada Engkau ya Rasul. Ya Rasulullah, balaslah salam kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu kepada Engkau ya Rasulullah. Hadirlah Rasulullah dalam mimpi-mimpi indah malam kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, panggillah nama-nama kami untuk kami dapat berziarah kepada makam Engkau. Ya Allah, mudahkanlah langkah kaki kami untuk dapat kami berziarah kepada makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah.
dapat kami pergi ke Ka'bah Baitullah bersama dengan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon pada Engkau, kumpulkanlah kami seperti Engkau kumpulkan kami dalam masjid ini. Kumpulkan kami nantinya dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat duduk dengan Rasulullah, merompak pajuh sajan Rasulullah, merompak peluk iaitu wajah memeluk badan kekasih Engkau, dapat memandang wajah kekasih Engkau, ya Allah. Sallallahu alaihi sallallahu